Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wisnu Hera Pamungkas. Saya merupakan dosen dari Universitas Mulia yang terletak di Kota Balikpapan. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah merupakan syarat untuk PDD UKT-PT di bidang pengajaran dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Adapun mata kuliah yang ingin saya angkat dalam video kali ini adalah mata kuliah jaringan nirkabel dengan kode 110600. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib konsentrasi mobile development. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori dan ditawarkan di semester 5. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan di dalam perkuliahan ini ada 3, yakni yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami jenis dan prinsip dasar sistem jaringan nirkabel. CPMK yang kedua yakni mahasiswa diharap dapat merancang dan mengelola sistem jaringan nirkabel, dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami mekanisme pengamanan dalam teknologi jaringan nirkabel. Dari 3 CPMK ini kemudian di breakdown menjadi 8 sub CPMK yang nantinya akan diajarkan dalam 16 pertemuan perkuliahan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengintegrasikan sertifikasi dengan mata kuliah. Sertifikasi disediakan oleh Cisco Networking Academy dalam skema Switching Routing Wireless Essential dan dikolaborasikan dengan mata kuliah jaringan nirkabel yang ditawarkan di program studi informatika. Harapannya adalah dengan adanya Certificate of Completion pasca mahasiswa menyelesaikan perkuliahan, ini dapat digunakan sebagai bukti kompetensi bidang jaringan nirkabel. Singkat deskripsi terkait dengan mata kuliah jaringan nirkabel ini, mata kuliah ini membahas tentang teknologi dan standarisasi dalam jaringan nirkabel, serta mekanisme perancangan, konfigurasi dan implementasi, serta pengamanan jaringan nirkabel. Dalam mengantarkan mata kuliah ini, kami mengambil referensi dari beberapa buku. Yang pertama adalah Komunikasi dan Jaringan Nirkabel, karangan William Stallings. Kemudian yang kedua adalah Komunikasi Nirkabel dengan aplikasinya di bidang telekomunikasi dan informatika, oleh Beni Harjono dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah Jurnal Mikrotik, Nikmah Daule. Dan yang terakhir adalah modul dari Cisco Networking Academy, CCNA versi 7 Switching Routing and Wireless Essential. Adapun mekanisme perkuliahan untuk mata kuliah jaringan nirkabel ini mengkombinasikan pembelajaran luring dan daring secara sinkron maupun asinkron. Universitas Mulia sedianya telah memiliki Learning Management System yakni Lentera. Namun demikian karena mata kuliah ini mengintegrasikan sertifikasi yang disediakan oleh Cisco, maka harus menggunakan platform e-learning yang dimiliki Cisco, yakni netacad.com. Untuk perkuliahan daring, secara sinkron dilaksanakan melalui video conference dengan aplikasi Google Meet. Beberapa latihan nantinya membutuhkan aplikasi simulasi jaringan seperti Packet Tracer. Kemudian untuk studi kasus di pengamanan keamanan membutuhkan tools scanning jaringan wireless serta packet analyzer seperti Wireshark. Untuk kebutuhan sertifikasi, mahasiswa nantinya juga memiliki kewajiban untuk mengerjakan beberapa chapter exam serta final exam yang disediakan oleh Cisco Networking Academy. Terkait dengan mekanisme penilaian, hasil belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah didasarkan pada penilaian terhadap sikap dan pengetahuan. Adapun untuk komponen sikap diambil dari kehadiran dan keaktifan, atau kalau dalam kelas saya sering disebut sebagai credit point. Sedangkan untuk pengetahuan diambil dari tugas,
kuis, UTS, dan UAS. Adapun bobot penilaian setiap komponen untuk sikap, kehadiran 10%, keaktifan 15%. Sedangkan untuk pengetahuan, tugas 15%, kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Selanjutnya, saya akan tampilkan video pembelajaran. Adapun video pembelajaran ini merupakan perkuliahan pertemuan kedua sesuai dengan RPS mata kuliah jaringan nirkabel. Adapun sub CPMK yang ada di dalam pertemuan kedua ini, yakni mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mempelajari standar dan teknologi jaringan nirkabel. Dengan indikator yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami teknologi dan standar yang digunakan pada jaringan nirkabel. Dan indikator yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami implementasi teknologi dan standar dalam jaringan nirkabel. Perkuliahan pertemuan kedua ini dilaksanakan secara sinkronus melalui media daring dengan aplikasi Google Meet. Di akhir pertemuan, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan chapter exam sebagai prasyarat sertifikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam ini kita ketemu lagi di perkuliahan jaringan nirkabel. Kita masuk di pertemuan kedua ya. Kita masuk di pertemuan kedua. Minggu lalu kita sudah masuk di materi tentang pengantar jaringan nirkabel. Jadi kemarin kita bahas tentang apa sih sebenarnya jaringan nirkabel, wireless LAN. Jaringan yang sebenarnya mungkin sudah sangat lazim untuk kalian pakai ya, sudah sangat sering untuk kalian gunakan ya, jaringan nirkabel itu. Tapi kita kemarin sempat bahas bagaimana perkembangan jaringan nirkabel, bagaimana jaringan nirkabel itu mempengaruhi perkembangan teknologi, bagaimana device-device itu sudah semakin mobile dengan adanya jaringan nirkabel. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standar dan teknologi jaringan nirkabel. Jadi capaian pembelajaran yang kemudian diharapkan di pertemuan ini, yang pertama adalah mahasiswa itu diharapkan bisa memahami standar yang ada digunakan di dalam jaringan nirkabel. Kemudian memahami dan bisa mengimplementasikan standar dan teknologi yang kemudian ada di dalam jaringan nirkabel. Nanti juga di akhir pertemuan kalian juga akan diberikan sebuah tugas. Jadi karena mata kuliah ini terintegrasi dengan sertifikasi Cisco, jadi kalian diharapkan bisa menyelesaikan chapter exam yang ada di Netaka. Oke, saya akan coba share screen. Oke. Sudah terlihat materinya? Ada, Pak. Oke. Introduction to Wireless Technologies and Standard. Ini topik yang akan kita bahas hari ini. Total ada 5. Kenapa wireless itu semakin penting dan penting. Kemudian wireless teknologi akan bahas. Kemudian tentang carrier search multiple access atau collision avoidance, buat teknologi yang ada di wireless, hanya dipakai di wireless. Kemudian wireless standar dan standar baru yang kemudian ada di teknologi wireless. Oke, kita masuk yang pertama. Kenapa kemudian wireless itu menjadi semakin penting? Ada yang tahu penduduk Indonesia sekarang berapa? Kita hidup di negara yang besar ya. Hidup di negara yang besar, penduduknya juga banyak, penduduknya padat, walaupun tidak merata ya padatnya. Yang tahu? Sekitar 275 juta ya. 275-an juta ya, teks Mas Wira. 270-an juta lah intinya, seperti itu. 270-an juta. Nah, ternyata nah ini tahun 2023 Google itu ngadain survei.
mereka itu mendeteksi bahwa gadget yang kemudian ada di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 300 juta. Penduduknya 270 juta, gadgetnya ada 300 juta. Apa ini artinya? Penduduknya 270 juta, gadgetnya ada 300 juta. Berarti beberapa Ya, berarti beberapa ada beberapa penduduk yang memiliki lebih dari satu gadget, Pak. beberapa penduduk itu memiliki lebih dari satu gadget. Nah, gadget yang kemudian kita gunakan sekarang, makasih Mas Wisal ya. Jadi gadget yang kemudian kita gunakan sekarang itu kecenderungannya adalah terhubung ke jaringan wireless. Jadi tidak lagi menggunakan jaringan kabel. Tidak lagi menggunakan jaringan kabel. Nah, ini yang kemudian membuat kenapa kemudian mobile device perkembangannya maka itu semakin tinggi. Inilah kenapa kemudian demand permintaan terhadap jaringan wireless itu semakin tinggi. Nah, ini kenapa kemudian jaringan wireless itu makin kesini semakin penting, semakin krusial terhadap kehidupan manusia. Nah, kalau kita bicara jaringan wireless, kita nggak akan bisa berpaling dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kemudian kita bicara jaringan kabel, medianya apa sih? Jaringan kabel itu medianya apa? Jaringan kabel itu merambatnya lewat mana? Bahannya si jaringan kabel itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo, jaringan komputer satu nih, udah nih. Kalau kita bicara jaringan kabel, opsinya apa? Opsinya jaringan kabel. Kabelan. Ya, Mas Wira. Pakai kabelan mungkin. Kabelan itu bahannya apa? Tembaga. Kabelan itu bahannya tembaga. Kalau sekarang, tembaga udah mulai ditinggalkan, beralih kemana? Fiber optik. Jadi kalau kita bicara media jaringan kabel, opsinya itu umumnya cuma dua. Kabel tembaga, entah itu mau pakai kabel UTP yang kemudian kita kenal sekarang, atau pakai BG6 dulu, kabel antena TV kalian itu, nah itu, atau fiber optik pakai serat kaca. Nah, sedangkan kalau kemudian jaringan wireless itu mengalirnya gelombang elektromagnet itu mengalirnya lewat mana? Lewat udara, atmosfer. Jadi gelombang elektromagnet yang kemudian mengalir di udara itu nggak punya jalur yang kemudian dalam tanda kutip jalur yang resmi, jalur yang kemudian terlihat. Jalurnya itu kasat mata. Kalau kita kemudian dibilang jaringan wireless itu ada warnanya, ini mungkin di sekitar kita itu sekarang posisinya sedang banyak jalur lalu lintas yang warna-warni karena sangat banyak wireless network yang kemudian ada di sekitar kita. Nah, ini semua dimulai dari istilah frekuensi. Apa itu frekuensi? Jadi frekuensi adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam setiap satuan waktu. Biasanya yang dihitung dalam 1 detik. Jadi kalau banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik itu disebut sebagai frekuensi. Satuannya adalah hertz. Nah, hertz ini yang kemudian menjadi standar di dalam penggunaan jaringan komputer. Semakin tinggi frekuensi, kecepatan yang kemudian bisa kita nikmati di dalam jaringan wireless itu semakin tinggi. Tapi semakin tinggi frekuensi ini semakin pendek. Wireless sampai sekarang yang kemudian wireless LAN yang kita pakai sehari-hari itu punya dua frekuensi yang kemudian umum dipakai. 2,4 GHz dan 2,4 MHz dan 5 GHz. Nah, 2,4 GHz dan 5 GHz. 2,4 dan 5 GB frekuensinya tinggian yang 5 GB. Bandwidth yang bisa dibawa tinggian 5 GB. Kecepatannya, supportnya tinggian 5 GB. Tapi jangkauannya lebih jauh 2,4. Nah, ya. Jadi semakin tinggi kecepatan, semakin pendek jangkauannya.
Dan juga biaya yang kemudian digunakan untuk mendeploy itu juga umumnya lebih tinggi. Ini 2,4 dan 5 GHz. Ya, jadi 2,4 dan 5 GHz ini yang kemudian umum kita pakai. Ini jaringan yang free to air. Jadi industrial scientific medical itu biasanya menggunakan jaringan di 2,4 sampai 5 GHz. Sisanya ini harus ada lisensi, harus ada izin khusus untuk kemudian menggunakan pita bandwidth yang kemudian ada di dalam jaringan-jaringan selain 2,4 dan 5 GHz. Ini frekuensi yang ada di LAN. Oke, nah jaringan wireless itu tidak punya jalur yang fix, tidak punya jalur yang fix. Dia bisa lewat mana aja selama di situ ada udara. Dia bisa merambat lewat udara, bisa lewat manapun. Nah, oleh karena itu, jaringan wireless itu kalau dibiarkan begitu saja, dia sangat rentan untuk tabrakan data, collision. Nah, oleh sebab itu, sama seperti jaringan kabel, itu ada mekanisme carrier search multiple access. Intinya untuk mengurangi terjadinya collision atau tabrakan data. Nah, di dalam wireless ini namanya collision avoidance atau CA, collision avoidance. Jadi, collision avoidance itu merupakan sebuah protokol di mana ketika ada paket yang ingin dilempar ke jaringan nirkabel, itu harus minta izin dulu. Harus request dulu, request to send namanya, RTS. Kalau dinyatakan clear to send, baru jaringan itu akan mengirimkan data. Jadi kayak model traffic light. Nah, traffic light. Jadi ada perempatan, ada traffic light-nya. Kalau dikasih lampu hijau, dia jalan. Kalau dikasih lampu merah, dia berhenti. Nah, ini di jaringan nirkabel itu seperti itu. Tapi kalau di jaringan kabel itu kayak perempatan, tapi nggak ada traffic light-nya. Semua boleh maju, semua boleh lewat. Kalau ada tabrakan, baru semua disuruh stop. Nah, kalau collision avoidance nggak bisa seperti itu. Di jaringan nirkabel nggak bisa dibikin seperti itu, karena jalurnya nggak jelas. Jadi, harus minta izin dulu baru boleh dikasih jalan. Nah, mekanisme lainnya itu sama. Seperti ACK juga, acknowledge. Jadi, three-way handshake-nya itu tetap jalan seperti biasa. Tapi bedanya di sini dia harus minta izin dulu sebelum ngelempar data ke destination-nya. Oke. Nah, wireless itu frekuensinya terbatas. Sehingga nggak bisa kemudian main di lempar sebegitu aja. Nggak bisa kemudian main ngasal pakai aja. Nah, itulah sebabnya di dalam jaringan wireless, frekuensi itu harus dibagi lagi. Karena contohnya di 2,4 nih. 2,4 GHz. 2,4 GHz itu sebenarnya 2401 MHz sampai 2473 MHz atau cuma sekitar 60-an MHz aja yang bisa dipakai. 60-an MHz. 60-an MHz ini kemudian dibagi lagi, dipecah-pecah menjadi 11 channel. Sebenarnya 13 channel. Bisa di-extend lagi menjadi 13 channel dari beberapa negara. Nah, dari channel-channel ini yang kemudian dipakai oleh masing-masing device. Jadi masing-masing perangkat itu bisa pakai salah satu channel ini. Tapi karena antar channel ini sangat mepet, jaraknya itu cuma sekitar 3-5 MHz aja, maka akan tetap ada channel yang overlapping. Nah, ini overlapping. Channel yang overlapping ini bisa mengganggu, bisa menyebabkan interferensi data. Jadi jalannya nggak smooth. Nah, kalau mau yang jalannya benar-benar smooth, itu harus di channel yang benar-benar tidak ada interferensi. Di dalam jaringan wireless, 3 channel yang sama sekali tidak punya interferensi, itu channel 1, channel 6, dan channel 11. Jadi kalau kalian deploy sebuah wireless di sebuah kantor atau sebuah gedung gitu ya, usahakan menggunakan 3 channel ini aja. Karena memang dia tidak saling mengganggu satu sama lain. 1, 6, dan 11 ini tidak ada interferensi datanya satu sama lain. Oke.
Sebelum saya masuk ke wireless standar, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya coba tanya nih. Wireless sama jaringan nirkabel, jaringan kabel sama jaringan wireless itu sebenarnya lebih reliable mana sih? Lebih bisa diandalkan mana sih? Jaringan kabel apa jaringan nirkabel? Lebih reliable mana jaringan kabel sama nirkabel? Jaringan kabel dong ya. Karena jelas. Jalurnya jelas. Jalurnya jelas. Kalau kemudian kabel itu nggak putus, jaringan itu insya Allah nggak akan putus. Tapi kalau wireless, ketika ada gangguan, cuaca, dan lain sebagainya, ya wireless bisa aja almarhum. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kemudian jaringan wireless itu lebih tidak reliable, security-nya juga lebih tidak aman dibandingkan dengan jaringan kabel, lebih mudah diintercept. Kenapa kok kemudian permintaan terhadap jaringan nirkabel ini tetap tinggi? Tetap tinggi, kenapa? Karena kan jaraknya bisa jauh, Kak. Jaraknya bisa jauh. Di Kita mencari jaringan wireless karena ingin mobile. Kita mencari jaringan wireless karena ingin mobile. Nah, jadi itulah kenapa kemudian jaringan wireless ini semakin dicari. Ketika kemudian kebutuhan akan mobilitas ini semakin tinggi, jadi ya otomatis permintaannya juga akan semakin tinggi. Jadi semua akan sesuai ya supply and demand ya. Jadi kalau kemudian orang butuhnya mobile, maka dia akan cari yang mobile. Gak mungkin kemudian dia cari yang kabel. Ribet amat kalau kemudian kafe-kafe harus menyediakan kabel, walaupun itu reliable, tapi akan ribet kalau kemudian kita harus nyolokin USB gitu, USB, ketika kita ingin pakai akses jaringannya di kafe. Nah kan kalau wifi, Mbak, wifi-nya apa, passwordnya apa, kita bisa langsung connect. Itu ya. Oke, kita masuk wireless standar. Nah, standar wireless itu berkembang banyak sekali. Mulai tahun 97 dirilis 802.11. Kemudian berkembang lagi menjadi 802.11 AB. Ada extend di throughput yang kemudian bisa dibawa. Bandwidth yang kemudian bisa dibawa. Kemudian masuk lagi standar G. Standar yang ketika diluncurkan, ini standar yang menggantikan semua standar yang ada. Paling banyak dipakai oleh perangkat-perangkat. Bahkan sampai sekarang standar G ini. Kemudian muncul lagi standar N. Rata-rata perangkat sekarang itu yang baru-baru itu keluar menggunakan standar N. Salah satu cirinya, dia biasanya di dalam memiliki multiple antena. Laptop-laptop baru, walaupun antenanya nggak kelihatan, itu biasanya di balik monitor itu biasanya ada beberapa antena, minimal 2. Itu yang kemudian disebut sebagai MIMO, multiple input, multiple output. Untuk sending sama receiving itu beda jalur. Nah, kenapa beda jalur? Karena kenapa harus menggunakan dua antena? Karena sebenarnya wireless itu selalu half duplex. Jadi nggak bisa barengan. Kalau ada yang sending, nggak bisa sambil receive. Kalau lagi receive, nggak bisa sambil sending. Nah, ini. Makanya dibikin MIMO. Multiple input, multiple output. Kemudian, ini ya, komparasinya. Sekarang ada lagi yang lebih cepat daripada N. Namanya AC. 802.11 AC. Nah, 802.11 AC ini lebih dibandingkan N. Tapi AC cuma bisa berjalan di 5 GHz aja. Tadi kelemahannya 5 GHz apa? Jangkauannya pendek. Walaupun bandwidth-nya tinggi, tapi jangkauannya pendek. AC. Sehingga AC ini nggak banyak dipakai. AC ini belum terlalu banyak dipakai. Tetap yang paling banyak sekarang adalah, kalau nggak G untuk perangkat-perangkat yang agak jadul, ya N untuk perangkat-perangkat yang modern sekarang. Nah, tahun 2021 standar baru itu ditetapkan. Namanya standar AX. Atau kalau kalian sempat baca istilah Wi-Fi 6, nah, yang ngikutin teknologi-teknologi perangkat baru nih, Android baru, iPhone baru,
Nah, MacBook baru itu biasanya muncul tuh. Nggak disebutin 802.11ax, tapi disebutnya bahasa kerennya Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Nah, ini standar yang paling baru. Standar yang di atasnya N, di atasnya AC. 4 kali lebih cepat daripada AC. Bisa berjalan di 2,4 dan 5 GHz. Bahkan bisa berjalan di 6 GHz. 6 GHz ini memang belum dirilis, tapi rencananya itu bisa jalan di 6 GHz. Kemudian bisa berjalan di standar ABGN dan yang lainnya. Nah, dia akan fokus di manajemen efisiensi manajemen dari jaringannya, bukan di kapasitas, bukan di throughputnya, tapi efektivitas dari manajemen jaringannya ini. Nah, inilah sebabnya kenapa kemudian AX bisa 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan AC. Nah, kita tunggu aja implementasi luas dari Wi-Fi 6 ini. Oke, materinya sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, sambil nunggu kalian nanya, resumenya tadi ya. Jadi intinya standar dari jaringan wireless itu evolve. Jadi semakin lama itu semakin modern, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin kesini itu semakin efisien teknologi jaringannya. Inilah kenapa wireless itu kalau dibilang sekarang itu tidak terlalu aman, kalau dibandingkan dengan wireless dulu, ya. Dibandingkan dengan wireless dulu, ya. Tapi sekarang teknologi enkripsi itu sudah semakin modern, teknologi pengamanan data itu juga lebih modern lagi, sehingga kemudian kalau kemudian kita bilang bahwasanya WiFi itu tidak lebih aman dibandingkan jaringan kabel, itu bisa diperdebatkan lagi kalau untuk sekarang, karena perkembangan teknologi jaringan wireless itu sudah semakin modern lagi. Baik, mungkin seperti itu untuk pertemuan hari ini. Jadi jangan lupa chapter examnya di NetAkad itu agar dikerjakan ya, agar bisa nanti dapat sertifikat. Mungkin seperti itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.